Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiani dengan NIM 17035211053 dari program studi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Program Job Fair dalam Proses Rekrutmen PT Kalimantan Prima Persada. Pada seminar proposal ini ada 3 bab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Di bab kedua ada kajian pustaka yang berisikan telaah pustaka dan telaah penelitian terdahulu. Serta di bab ketiga ada metode penelitian yang berisikan tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber dan data sampel, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu PT Kalimantan Prima Persada sering melakukan job fair sebagai salah satu program dalam proses rekrutmen, terutama di proses hiring atau mencari kandidat untuk di rekrutmen. Lalu terjadi adanya perbedaan perspektif antara pihak peserta job fair dengan pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan selaku penyelenggara memberikan brosur dan telah memberikan penjelasan kepada setiap peserta yang hadir. Hasil riset juga menjelaskan mayoritas peserta sudah mendapatkan penjelasan dengan baik. Namun, hasil yang didapatkan dari pendaftaran job fair menghasilkan peserta yang daftar lebih banyak yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Lalu untuk pertanyaan penelitiannya, yaitu ada satu, bagaimana proses pelaksanaan job fair yang ada pada PT Kalimantan Prima Persada. Yang kedua, ada bagaimana kendala yang terjadi selama proses rekrutmen PT Kalimantan Prima Persada. Lalu yang ketiga, ada apa saja faktor pendukung keberhasilan kandidat dari job fair untuk sampai ke tahap sign kontrak atau terrekrut. Lalu untuk tujuan penelitiannya itu yaitu satu untuk mengetahui proses yang ada pada PT Kalimantan Prima Persada, dua mengetahui kendala apa saja yang terjadi selama proses rekrutmen PT Kalimantan Prima Persada, lalu yang ketiga ada mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kandidat yang berasal dari job fair untuk sampai ke tahap sign kontrak atau terrekrut. Untuk di bab kedua yaitu berisikan telaah pustaka dan telaah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah pustaka. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang luas, melibatkan segala aspek mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemanduan, pengendalian, keputusan, program pengembangan, kompensasi, integrasi, pengawasan, pemutusan hubungan kerja, serta memperhitungkan nilai dan norma dalam organisasi yang semua hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan organisasi. Lalu untuk fungsi manajemen sumber daya manusia itu terbagi menjadi 8, yaitu ada fungsi perencanaan, rekrutmen seleksi, pelatihan pengembangan, pengelolaan kinerja, manajemen kompensasi, manajemen hubungan kerja, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Lalu untuk penjelasannya di sini ada lebih lanjut tentang rekrutmen, yaitu salah suatu proses dalam perusahaan atau organisasi di mana terjadi proses pencarian sumber daya manusia sebagai bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang kemudian untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan ataupun organisasi sesuai dengan persyaratan ataupun kualifikasi yang sudah ditetapkan. Untuk Jabber sendiri merupakan media fasilitator pertemuan pihak perusahaan dengan pencari kerja. Pada job fair umumnya banyak perusahaan berkumpul dalam suatu tempat tertentu, mendirikan booth masing-masing dan mempromosikan secara langsung lowongan kerja kepada peserta job fair yang biasanya merupakan pencari kerja. Ada telah penelitian terdahulu, di sini saya memasukkan dua. Yang pertama itu penelitian dari Zevita dan Hamsal yang berjudul Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengurangi pengangguran melalui job fair. Yang jenis penelitiannya itu kualitatif dengan jurnal yang diterbitkan pada Al-Qalam, yaitu Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa peran Disnaker Trans sangat penting dalam pelaksanaan job fair serta menegaskan bahwa job fair efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran. Lalu untuk penelitian kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Mas Hito, yaitu dengan judul penelitian implementasi program job fair sebagai upaya penanggulangan pengangguran Kabupaten Sidoarjo dengan jenis penelitian kualitatif dengan dipublish oleh Academia Open
dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusat kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo belum optimal karena komunikasi Dinas Tenaga Kerja belum maksimal. Lalu masuk ke bab 3, di sini ada tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber dan data sampel, teknik teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan teknik pengumpulan data. Untuk yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Untuk waktu penelitian sendiri itu dimulai dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan nama perusahaan yaitu PT Kalimantan Prima Persada yang beralamatkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu selanjutnya ada desain penelitian, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus, observasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Lalu sumber dan data sampel, sumber data dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara yang didapatkan dari beberapa responden yang akan disebut sebagai informan. Lalu teknik pengambilan sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap topik penelitian yang diambil, yang dimana informan tersebut adalah karyawan yang sudah langsung menangani rekrutmen dan job fair, serta karyawan fresh graduate development program atau FGDP yang berasal dari job fair. Untuk pengumpulan data sendiri ada data primer, yang terbagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan informasi melalui literatur dan sumber-sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ada teknik keabsahan data yang mana menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara untuk pengecekan keabsahan data. Lalu ada teknik analisis data, dan berikut adalah daftar pustaka yang sudah dia. Berikut adalah seminar proposal yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.